Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students, especially for E and BH class. Okay, before we start our lesson today, let's pray to Allah in our heart. Let's begin. Finish. Okay, for today, we would like to study and continue our material, especially in chapter 6 ya. Kita sudah masuk di bab 6 ya. Di bab 6 itu tentang position atau adverb of place ya gitu ya. Nah, di situ kita akan belajar tentang posisi suatu benda. Di situ di halaman 53 there is a table ya. Tabelnya itu tentang kosakata yang berhubungan dengan tentang posisi ya. Nah, kita mulai. Bapak akan garis bawahi ya. Nah, Bapak akan tandai. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu apa, Pak? Yang pertama itu the verse is above ya. Above itu artinya apa, Pak? Above itu di atas. Di atas, tapi di atasnya itu tidak menempel, artinya dia melayang. Contohnya pesawat ya. Pesawat itu berada di atas saya gitu ya. Jadi pesawat kalau di atas itu karena pesawat itu tidak menempel dengan kita, maka kita gunakan kata above ya. The plane is above us gitu ya. Pesawat itu berada di atas kita. Kemudian across. Across itu artinya di persimpangan gitu ya, atau di seberang ya. Kalau across ini sudah jelas ya, kita ada di jalan yang sebelah kanan, mereka ada di jalan sebelah kiri ya. Jadi kita bilangnya they are in across of the street gitu ya. Mereka berada di seberang jalan gitu. Kemudian among itu di antara ya. Among itu di antara. I like being among chicken. Saya suka I like being among children. Saya suka berada di antara murid ya. Berarti among itu berada di antara, berarti mereka menyatu gitu ya, banyak ya. Kemudian around itu di sekeliling ya. Contohnya di sini we are sitting around the show ya. Kami sedang duduk di keliling pertunjukan. Berarti di situ menyatu, ada pertunjukan ya. Banyak pertunjukan semua di lapangan, kalian ada di tengah-tengahnya. Berarti di around ya namanya. Kemudian yang berikutnya itu ada at. At itu artinya di. Nah, tapi di sini fungsinya kalau at itu untuk yang tidak berruang, artinya di itu masih umum tempatnya, tidak khusus, tidak diketahui ya. Contohnya di mall itu kan banyak ya. Apakah kalian di toko buku, apakah kalian di toko baju, apakah kalian di toko kosmetik ataupun di toko HP gitu ya. Jadi kalian gunakan at Season City Mall gitu ya. Saya berada di Mall Season City, berarti pakai at ya. Karena di mallnya itu kalian tidak tahu posisinya, kecuali kalian jelaskan saya berada di toko baju gitu ya. Jadi kalian bisa sebutkan I'm in gitu ya. Karena sudah jelas itu toko baju. Kalau di mall masih umum. Kemudian di berikutnya kita ada behind. Behind itu di belakang, berarti sudah jelas ya. Rumah saya berada di belakang sekolah. My house is behind school gitu ya. Behind school ya, rumah saya berada di belakang sekolah. Atau di sini contohnya, my school is behind the police station. Sekolahku berada di belakang stasiun polisi ya, gitu ya. Kemudian atau pos polisi ya. Kemudian yang berikutnya ada below. Below itu apa, Pak? Below itu di bawah. Ya, below itu di bawah, cuman tidak menempel. Contohnya saya berada di bawah pohon. Jadi saya tidak menempel dengan daun-daunnya, atau saya berada di bawah burung. Jadi saya tidak
tidak menempel dengan burungnya. Jadi saya menggunakan kata below ya. I'm below the bird. Saya berada di bawah burung itu ya. Kecuali burung itu nempel, maka kita jangan pakai below. Ada lagi nanti ya. Oke. Kemudian berikutnya ada beside. Beside itu di samping, sudah jelas berarti dia ada di samping kita. I'm beside Anton gitu ya. Saya berada di samping Anton ya. Kemudian between. Nah, ini between. Kalau tadi among itu di antara itu menyatu. Kalau ini between ya. Between itu dua orang saja ya. Contohnya I am between Anton and Benny. Berarti saya berada di antara Anton dan Benny. Berarti itu artinya Bapak itu berada di tengah-tengahnya mereka berdua, tidak menyatu, tidak campur sama banyak orang gitu ya. Kalau mencampur dengan banyak orang menggunakan among ya, bukan between. Kemudian berikutnya in front of atau in front of ya. Ini sudah jelas juga ya, tidak ada perbedaan atau tidak ada kata lain bahwa di depan itu, in front of itu artinya di depan ya. Depan itu artinya my house is in front of my school. Rumahku berada di depan sekolahku gitu ya. Atau my house is in front of the bookstore di sini. Rumahku berada di depan toko buku. Kemudian ada inside ya. Inside itu di dalam ya, di dalam ruangan. Berarti ya saya berada di ruangan kelas, berarti menggunakan inside. Kemudian Kemudian in ini artinya di dalam juga, tapi di dalamnya itu khusus ya, artinya dia yang beruang dan kamarnya hanya satu saja. Contohnya kamar mandi, contohnya kamar tidur, contohnya di dapur, contohnya di sekolah, di kelas. Kalau sekolah kalian jangan pakai in ya, pakai at ya. Kemudian into itu gandengannya sama go ya. Go into, pergi ke gitu ya, pergi ke ya, atau pergi ke, masuk ke museum gitu ya. Go into itu masuk ke museum. Jadi dia bertujuan ke suatu tempat. Dia berarti dia belum berangkat, dia masih mau berangkat. Go into, dia akan pergi masuk gitu ya ke dalam museum. Kemudian near itu berarti sesuatu yang dekat. Near artinya dekat. He is near me. Dia perempuan dekat saya. Berarti dia dekat, sangat dekat gitu ya dengan saya. Entah itu di sampingnya, entah itu ada di depannya, nggak tahu, yang penting itu dekat ya. Kemudian ada next to itu di samping, artinya sama dengan beside ya. Jadi ini contohnya. My house is next to the mosque. Rumah kami berada di samping masjid ya. Oke. Sekarang on itu digunakan untuk benda yang on itu di atas, cuman bendanya itu menempel ya. Kalau tadi above itu di atas, cuma bendanya melayang. Kalau on itu menempel. Contohnya kalian berada di bawah table ya, meja, kemudian mejanya itu nempel sama kepala kalian. Jadi kalian kalian berada di atas karpet ya, kemudian kalian pasti nempel sama karpet itu kan ya. Jadi I am on carpet gitu ya, saya berada di atas karpet ya gitu, karena kalian menempel. Kemudian opposite itu lawan kata, atau mereka berada di belakang kalian gitu ya, berlawanan ya. Opposite itu berlawanan atau membelakangi gitu ya. Contohnya rumah saya membelakangi rumah sakit, atau rumah saya membelakangi sekolah gitu ya. Berarti saling membelakangi. Kalau outside itu di luar ruangan gitu ya. Contohnya seperti ini.
Can you wait outside the school hall? Bisakah kamu menunggu di luar ruangan gitu ya. Outside itu di luar ruangan. Kemudian yang terakhir itu under. Under itu di bawah menempel ya. Contohnya kalian berada di bawah bangku, kemudian kepalanya itu menempel sama bangkunya. Sama mejanya gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya I am under the table. Saya berada di bawah meja gitu ya. Kenapa pakai under, Pak? Karena kepala kalian menempel. Kalau tidak menempel, maka kalian menggunakan below gitu ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kalian catat itu di buku tulis kalian apa yang sudah Bapak jelaskan beserta artinya gitu ya. Nah, kemungkinan nanti soalnya akan berkaitan dengan gambar-gambar ya. Di bawah, di atas, di samping, di belakang gitu. Jadi kalian harus fokus dengan kosakata tentang preposition ya. Preposition itu kata depan ya. Atau keterangan tempat, berhubungan dengan keterangan tempat ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. For the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.